Baik, terkait apa yang dipresentasikan dari kelompok 1 tentang apa itu paragraf, itu memunculkan pertanyaan di benak saya, bahwa jika paragraf itu bertujuan untuk menyampaikan gagasan kepada si pembaca, mengapa demikian paragraf ini itu dibagi ke dalam beberapa jenis paragraf? Apakah dengan dibaginya paragraf itu ke dalam beberapa jenis itu dapat mempengaruhi pemahaman si pembaca? Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Dari kalimat utama di awal, fokus pembahasan dapat menjadi kabur. Terjadi kesalahpahaman di dalam forum itu, yang pertama menyimak secara komprehensif dan hindari prasangka. Sebelum merespon, pastikan di mana pertanyaan itu, apakah sebuah karya sastra atau dapat disebut bernilai jika memiliki keindahan bahasa tapi tidak mengandung pesan moral? Jawabannya, ya, sebuah karya sastra tetap dapat disebut bernilai karena nilai sastra tidak hanya ditentukan oleh pesan moral, tetapi juga oleh keindahan bahasa, kreativitas, dan kemampuan mengunggah emosi serta imajinasi pembaca. Namun, bila dilihat dari perspektif pendidikan, apabila selain indah secara estetika, juga mengandung pesan moral yang memberikan manfaat dan inspirasi. Dengan demikian, keindahan bahasa dan pesan moral sebaiknya berjalan beriringan, agar karya sastra tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan membentuk karakter pembaca. Kualitas bisa teman-teman lihat yang ada mana-mananya. Dan ketentuan adapun kesimpulannya, kesamaan hakiki antara surat kedinasan dan jurnal ilmiah tidak hanya ada mengenai video yang dibuat adalah penilaiannya terhadap kedua struktur benar, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar opini tanpa dasar. Ilmiah merupakan dua instrumen komunikasi tertulis yang sangat vital dalam mendukung tata kelola administrasi, organisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, lanjutkan klasifikasi surat berdasarkan konteks dan kepentingan. Nah, di sini ada 3 jenis surat, yaitu surat dinas, surat bisnis, surat pribadi. Di mana tujuan utama surat dinas yaitu menjadi koordinasi birokrasi pemerintahan atau residen, yang berarti melihat kembali, menimbang atau menilai. Secara umum, resensi dapat diartikan sebagai tulisan yang berisi ulasan, penilaian, atau pertimbangan terhadap perbaikan. surah Al-Imran ayat 14, penerbangannya itu ketetapan kata, ketepaan atau Dari lama, yaitu dalam materi menjelaskan bahwa salah satu fungsi surat resmi adalah sebagai wakil atau duta organisasi yang mencerminkan citra dan profesionalisme instansi pengirimannya. Menurut kelompok saya ini, bagaimana dampak kesalahan penulisan bagian surat seperti nomor surat, lampiran, atau perihal terhadap kredit. contohnya dari surat resmi itu, contohnya seperti surat undangan rapat dari sekolah kepada orang tua siswa, kemudian dari jurnalnya. Setiap temuan baru dapat memperkuat, memperbaiki, atau bahkan berbicara dengan kata yang benar, jujur, objektif, dan tidak berbelit. Cara menjaga keseimbangan antara kemudahan dipahami masyarakat dan keakuratan isi tulisan adalah dengan menyederhanakan cara penyampaiannya, bukan menyederhanakan. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tulisan ilmiah populer, referensi buku dan karya sastra, bukan hanya Yang formal dan logis. Yang kedua itu penerapan pola lainnya, yaitu perkataan yang lembut dan santun. pertanyaannya itu, makalah menyimpulkan bahwa ketiga jenis tulisan ini memiliki Tadi kan kesamaan seperti tujuan dapat, dan dapat digunakan pelemah daya atau Untuk aviasi administrasi, dan yang kedua itu untuk komunitas akademik, dan yang ketiga itu untuk masyarakat yang umum. Teman-teman, Yaitu dalam makalah dijelaskan bahwa menulis bukan sekedar aktivitas akademik, tapi juga bentuk tanggung jawab. Artinya, adalah lembaga atau kemana ke surat resmi ini lah. Namun sekarang sudah zaman modern. Kami
Jadi kalau tidak berarti salah toh. Yang senang juga itu ada beberapa penghafal Quran, dia mengaji. Daya saing akademik global. Ketiga, terbantu tetap relevan pemahaman daya saing akademik. Menyesuaikan bahasa dengan audiens. Jika audiens berasal dari latar belakang yang beragam, bagaimana cara menentukan bahwa daya bahasa itu Kuncinya itu adalah melihat apakah istilah asing tersebut digunakan karena memang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia atau hanya karena dalam forum formal selalu dianggap tidak profesional atau justru dapat membantu komunikasi lebih efektif dalam formal. Kan tadi ada lagi. Berbeda, mending gurunya menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan materi. Nah, bagaimana? pada ada nama-nama benda-benda seluruhnya kemudian mengungkapkannya kepada para mereka. Untuk aktif menghasilkan, mengemas, dan menyampaikan gagasan secara mandiri kepada pihak lain. Melalui fasilitas kuliah, itu tadi kita bangga dengan dosen atau orang tua kita tidak sarjana, bahkan tidak bisa diubah ke dalam penelitian kualitatif. Enak sekali kualitatif karena mendeskripsikan. Jadi kita ya untuk melakukan sesuatu, entah itu menulis, entah itu meneliti, entah itu memasak, entah itu berangkat dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ini naik dari gedung C ke gedung Italian harus bisa. Ya, percobaan di situ. Kalau dokter berarti dia kemungkinan calon-calon dokter